Jadi ada hubungan materi yang akan dipelajari. Ya, contohnya begini, jika ini seorang ini anak, ini si Budi ya, pelajaran hari itu pelajaran pertama itu olahraga. Ya, jadi di rumah itu ibu menyediakan misalnya ini ada sirup, jus buah, kemudian ada susu, atau mungkin juga ini ada nasi lah begitu. Ya, jadi biasanya guru yang bertanya, ini tadi ke sekolah sudah sarapan atau belum? Ya sudah. Nah sekarang ada nggak yang ini sarapan misalnya apa, nasi goreng kah atau sirup atau apa? Ya, jadi tentu siswa saya ini sarapan nasi goreng misalnya, ya karena ya kira-kira ini yang ada aja ya sarapan, misalnya dia mau minum sirup saja atau apa susu misalnya, susu ya hanya minum susu saja. Nah, jadi ini itulah yang kira-kira untuk kegiatan yang pertama di sekolah yang olahraga, yang mana yang siswa yang mana yang kira-kira kuat berlari, misalnya gitu kan. Jadi kita hubungkan terkait dengan zat makanan, ya sistem pencernaan ya yang mana jumlah kalori yang paling tinggi untuk setiap 100 gram makanan. Jadi untuk misalnya karbohidrat itu 100 gram karbohidrat itu energinya lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan 100 gram misalnya jus buah. Ya, di rumah kan ada biasa bikin jus buah atau susu kan. Ya jadi itu yang yang perlu diketahui ya, persepsi ya. Nah, silakan Ibu Yani membacakan soal 3. Baik, Ibu. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai A persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya. Tadi Ibu dinaikkan sedikit. Pengaruh gaya gerak benda. Kemudian B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. E. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil kerja gaya terhadap dalam kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Kalau saya, mungkin jawabannya C, Ibu. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Ya, gimana yang lain? Apakah setuju dengan setuju, Ibu? Setuju. Mantap suaranya Bu Nancy. Saya itu pertama dengar dia cuma hukum, saya kaget-kaget. Lantangnya suaranya bagus ini headsetnya. Oke, jadi C ya, mengertikan siswa tentang gaya dan kehidupan sehari-hari. Jadi tadi itu persepsi bisa kita menghubungkan materi yang sudah dipelajari yang ada kaitannya dengan yang akan dipelajari, biasanya berdasarkan pengalaman, gitu ya. Ya, supaya siswa itu tidak kaget, nggak ngerti. Jadi harus kita berikan pemanasan istilahnya. Ya, kalau belajar pengaruh gaya langsung menghitung berapa ini gaya yang diperlukan untuk nanti kaget siswanya. Berikutnya nomor 3B. Siapa ini yang 3B ini Nur Alimudi. Ada orangnya? Ini Nur Alimudi nih. Ya, silakan. Ya.
Coba diaktifkan kameranya Bu Nur Alimudi. Saya tidak dikenalin mukanya. Ya, saya lupa. Iya, Bu. Ya, saya sudah lupa Bu, mukanya soalnya kelamaan. Tidak pernah waktu awal-awal saja ini kenal. iya, Bu. Kenapa Bu Nur Alimudi? Bu, Ya, Bu. Riteker IPA tahun lalu Bu Nur Alimudi, Bu. oh ya, itu yang saya ingat-ingat ya. Saya lupa kan, tapi saya kenal yang masih namanya itu masih ingat gitu. Ya. Coba mukanya Bu Nur Alimudi. Saya masih ingat masih namanya, tapi sudah lupa orangnya. Bu Nur Alimudi masih ada. Bu Nur Alimudi dari mana? SMP mana, Bu? Neraca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur masa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani menjelaskan materi pengukuran, termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca Ohaus 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca Ohaus 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca Ohaus 310, kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya dan mempraktikannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Saya baca kembali dulu. Ini kalau direct instruction ini, kan ini ini kegiatan merupakan tahap 2. Ya, ini untuk direct instruction itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ketiga membimbing pelatihan. 4 mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Yang kelima memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Ya, jadi Bu Hasna sudah mengklarifikasi tujuan, memotivasi siswa ya, serta menjelaskan kegiatan belajar, itu tahap pertama. Nah, kemudian Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen neraca. Mungkin B. Ya, jadi dia harus mendemonstrasikan tahap-tahap penggunaan massa dengan menggunakan neraca Ohaus. Ya, jadi itu nanti setelah itu baru siswanya dia membimbing siswa untuk melakukan pengukuran. Jadi ini yang tahap ketiga itu membimbing pelatihan. Ya, artinya pelatihan di sini adalah kalau itu misalnya soal-soal, Ibu kan biasa kalau kita mengajar
direct instruction, kita sampaikan tujuannya, kemudian kita menjelaskan. Nah, kemudian dalam kode kita berikan contoh. Ada contoh soal Bu ya. Kemudian setelah itu siswa diminta ini latihan, ya. Jadi membimbing pelatihan. Jadi biasanya siswa kita kasih untuk mengerjakan soal lagi, kemudian kita dampingi mereka bagaimana cara menyelesaikan soal itu. Kemudian kita ngecek pemahamannya lagi, apakah sudah paham atau gimana, itu kan langkah keempat. Kemudian memberikan kesempatan untuk lanjutan. Biasanya kalau sudah paham, kita kasih lagi soal kan untuk meningkatkan ininya. Ya, jadi itu untuk direct instruction. Ya, jadi kita melakukan pertama itu menyampaikan tujuan, baru memberikan teori terkait dengan materi yang mau sampaikan. Kemudian baru kita berikan contoh soal untuk mengerjakan. Jadi ini mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ya, kalau di sini ini kan keterampilan ya, mendemonstrasikan tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca. Baik, saya kira itu ya bagian B ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian B. Ya. Nomor 3C, bagaimana Ibu Nur Alimudi, sudah siap? Sudah, Bu. Mohon maaf, ya, silakan, Bu. Jaringan saya kurang bagus, Bu. Ya, silakan. Sudah kelihatan Bu Nur Alimudi? Ya, Bu. Sudah kelihatan? Halo. Mohon maaf, Bu, tadinya saya. Kenapa, Bu? Nomor 3C ya, Bu. Iya. Nomor 3C ya, Bu. Di mana ini Nur Alimudi? Di mana lokasinya? Ampun, Bu, Maluku. Maluku ya? Ya, silakan dibaca, Bu. Aduh, Oh, iya. Silakan dibaca. Suaranya Bu. putus-putus, Bu. Tapi suara Bu Alimudi kan terdengar. Di Ambon, Bu. Ya. Iya, Bu, iya. Suara Ibu jelas kami dengar. Iya. Silakan dibaca. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah bisa dengar sebagian-sebagian. Dalam pelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa menemukan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan Iya, Bu, nomor 3C. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jam sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Memindahkan siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan. Kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. D. Menjelaskan contoh-contoh eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. Mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya dijadikan rancangan percobaan. Ya, yang mana yang benar, Bu Nur Alimudi? Halo? Ya. Ini kegiatan 5M. Jawabannya menurut saya pendekatan saintifik, ya. Iya, jawaban menurut saya jawabannya B, Bu. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan. Kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa.
Ya, baik. Ya, jadi ini untuk menggunakan pendekatan saintifik, Bu Rani meminta merumuskan siswa pertama-tama kan melakukan pengamatan ya, yang misalnya membuat kemudian ya pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor. Ya, jadi dengan cara menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh bidang. Nah, kemudian jadi langkah kedua dari pengamatan, kemudian kedua itu merumuskan masalah dan jawaban sementara, berarti hipotesis ya. Siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat ya. Jadi berikutnya itu ada langkah pengumpulan data ya. Jadi Bu Rani melakukan demonstrasi, meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahasa, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. Jawaban yang benar itu adalah B ya. Baik, ya kita masuk ke ini. Tujuan pembelajaran berikutnya, disajikan narasi, potensi dan sarana yang dimiliki oleh sekolah dan karakteristik materi, peserta dapat menjelaskan model pembelajaran nasional yang sesuai. Ya, sehingga sama dengan tadi. Nah, di sini, ini sama ini. Nah, saya kira sama tadi akan menggunakan problem bos. Oh iya, bukan. Baru tadi project ya. Silahkan siapa? Ini lihat dulu ya. Pak Ibu Agus Najib, silakan Bu Agus Najib. Membaca soalnya. Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Soal 4A ya, Bu. Iya, iya. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem-based learning. Pak Rudi berhasil dengan baik. Maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik di bak sampah sekolah. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Ya, yang mana yang benar, Bu? Bisa lihat ke atas dulu, Bu, kembali soalnya. Ya, ingat problem bahasa learning. Sudah berapa RPP yang dibuat problem bahasa learning, Bu Agus? 3, Bu. Nah, sekarang langkah pertama apa? Orientasi masalah, Bu. Nah, orientasi masalah. Kira-kira yang mana? Caranya orientasi masalah. Yang mana? Yang mana di sini? Yang sesuai orientasi masalah. Yang A, Bu. A ya. Ya. Jadi orientasi masalah ini menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah ya. Di bak sekolah. Ya, oke. Berikutnya 4B. 4B. Bentar dulu. Bu Lucia, silakan Bu Lucia. Iya, Bu. 4B. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian, Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik
memperkuat arus listrik dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik di rumah. E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Ya, kalau menurut saya ya, Ma. jawabannya mungkin E, Bu. Ya. Jadi ini Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Jadi tujuannya itu siswa dapat melakukan pengukuran ya, pengukuran kuat arus seperti yang ada pada rangkaian. Kemudian Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, motivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan ya. Jadi setelah mendemonstrasikan, maka selanjutnya supaya siswa ini kan tujuannya itu dapat melakukan pengukuran. Maka yang betul itu adalah tadi yang disebutkan Bu Lucia, itu meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti yang didemonstrasikan Bu Nina. Ya, begitu ya. Ya, jadi dia harus tahu karena memang targetnya itu adalah siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik. Ini kan sebenarnya termasuk pembelajaran langsung. Yang tadi itu yang pertama itu, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian dan mempersiapkan siswa, kemudian mempresentasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga itu membimbing pelatihan. Ya, tadi ini untuk meminta siswa menirukan pengukuran itu termasuk kegiatan membimbing pelatihan. Ya, kemudian mengisi pemahaman. Ya, baiknya. Jadi Ibu dan Bapak silahkan itu di modul 4 ya, di modul 4. Di situ kan ada berapa model-model pembelajaran. Ada sintaksi, ada discovery, ada pembelajaran langsung, ada cooperative learning. Itu dicermati Ibu dan Bapak, karena kisi-kisinya itu pasti ada yang keluar. Kalau ini kan model pembelajaran langsung. Ya nanti mungkin karena yang banyak digunakan di problem based learning, ya kemudian nanti soal yang muncul itu adalah problem based learning. Ya. Oke, berikutnya 4C. 4C, Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Ya, Bu. Untuk soal 4C, tujuan pembelajaran berikut melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mikroskop dengan benar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran yang sebaiknya digunakan adalah D, Bu, demonstrasi. Iya. Ini sudah jelas arahannya ya. Iya. Jadi tujuan pembelajaran melalui demonstrasi siswa dapat menjelaskan. Melalui demonstrasi ini kan conditionnya ya, pengalaman belajarnya. Melalui demonstrasi siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mikroskop dengan benar. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran sebenarnya digunakan itu adalah demonstrasi. Ya. Jadi itu sudah ini. Makanya itu rumusan tujuan pembelajaran, indikator itu harus sesuai dengan bahan metodologinya. Jadi ini kan sudah kelihatan bahwa jika kita menuliskan misalnya ini tujuan pembelajarannya, harusnya itu yang kita jadikan acuan untuk menuliskan soal ya. Baik, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajarannya disajikan kasus. Ya. Disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu keadaan IPA. Jadi merencanakan pembelajaran pada suatu keadaan IPA, peserta dapat menentukan kegiatan persepsi yang sesuai. Sama tadi. Nah, di sini untuk merencanakan pembelajaran, guru setianya akan melakukan kegiatan analisis KD, kemudian analisis materi dalam KD dan membuat outline materi atau peta konsep. Kemudian menentukan indikator dan tujuan, menyusun rencana pembelajaran, dan menentukan strategi atau mode atau pendekatan yang digunakan. Ini menentukan aktivitas belajar siswa dan alat bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini kegiatan persepsi ditentukan dengan model pembelajaran, materi pengetahuan yang dipelajari di lingkungan belajar dan termasuk guru. Nah, di sini ada soalnya ya.
Ibu Agustina Wulandari, silakan Bu. Ya Bu, 5A ya Bu. Ya. Kami sedang merancang pembelajaran pada KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai A persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran, agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah terhadap pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. D. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Ya, yang mana ini yang diminta itu adalah persepsi. Mungkin E ya Bu ya? Apa E? Mana yang lain? C. Ya, Curah pendapat. Bu, mengorientasikan. Ya. Mengorientasikan Jadi ya, siswa jadi curah pendapat. Ya, kita memberikan siswa terhadap hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab, berpendapat tentang pengalaman siswa dan kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya. Jadi persepsi yang tepat ini adalah C ya. Baik, jadi ini yang persepsi sehingga mudah-mudahan nanti kalau ada soal begini kita aman ya. Nah, kemudian untuk 5B disilakan kepada ya silakan Ibu siapa? Anida. Anida Bu. Iya Bu. Anida, silakan Bu Anida. Iya Bu. Ya. Baik. Soal 5B, Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal kepada siswa. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Ya, yang mana Bu Anida? Jawabannya menurut saya B Bu, mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. Ya, jadi tadi Bu Hani sudah menjelaskan pengetahuan tentang komponen neraca dan fungsinya. Nah, itu tahap pertama ya, jadi ini yang pertama ini tujuan dan motivasi siswa dan menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang neraca dan fungsinya. Nah, yang ditanyakan ini ada tahap kedua. Ya, dalam pembelajaran langsung itu tadi langkahnya itu kan menyampaikan tujuan, yang kedua itu mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, kemudian membimbing latihan, kemudian mengecek pemahaman. Dan yang keempat, yang kelima itu adalah memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Dan yang benar itu adalah D ya,
Nah, silakan berikutnya 5C. Siapa yang mau? Al-Hudaya. Ya, Bu. Silakan. Dalam merancang pembelajaran, Bu Rina merumuskan indikator pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan ketelitian menggunakan alat ukur standar dibandingkan dengan alat ukur tak standar yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk apersepsi berikut yang paling sesuai untuk indikator tersebut adalah A. Menunjukkan hasil pengukuran dengan alat ukur standar dan alat ukur tak standar pada suatu besaran tertentu seperti suhu. B. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur standar. C. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur tak standar. D. Meminta siswa melakukan kegiatan pengukuran suatu besaran tertentu. E. Meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu, kemudian melakukan tanya jawab. Kalau menurut saya, Bu, E. Gimana yang lain, Ibu dan Bapak? E. Pak, setuju, Bu. Sama, Bu. Ini meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu, kemudian melakukan tanya jawab, ya. Baik, berikutnya kita melangkah ke jam pembelajaran berikutnya, yaitu kisi-kisi. Ini kisi-kisinya. Disajikan langkah atau tahapan pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan tertentu yang digunakan oleh guru. Nah, jadi di sini diketahui bahwa setiap model pembelajaran memiliki sintaks tertentu, yaitu yang perlu diingat, ya. Jadi setiap model pembelajaran ada sintaksnya. Nah, kemudian sintaks model mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru, yang akan dilakukan oleh siswa, ya, guna sesuai yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, untuk melaksanakan setiap langkah pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan, metode, strategi yang sesuai. Nah, ini ada, ini untuk pendekatan saintifik 5M. Ini ada mengamati, kemudian ada menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Ya. Ini untuk pendekatan 5M, ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau pendekatan itu bukan langkah, jadi kegiatan saja. Ya. Nah, kemudian, ya ini saya kira banyak kegiatan. Nah, untuk pembelajaran kooperatif, terdapat 6 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama itu klarifikasi tujuan, menyampaikan informasi, membentuk kelompok belajar, membantu kelompok untuk bekerja dan belajar, mengadakan tes dan kuis atau kuis, kemudian penghargaan terhadap kerja dan prestasi capaian siswa. Ya. Nah, ini guru dapat menggunakan pendekatan saintifik pada tahapan 4 jika kita belajar melalui proses penyelidikan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Siapa yang bisa membaca? Siapa? Saya, Ibu. Silakan. Bisa dimatikan dulu, Bu Al-Hudaya. Oh ya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau tadi? Saya, Bu. Bu Junaria, Kakak Bu Junaria. Tidak, maaf Bu, tidak tampil ya, sudah tampil. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda.
Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan sampai Ibu kita scroll ke bawah, Bu. Dan merancang prosedur eksperimen, kemudian Bu Rani mengecek, membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui media Google atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Ya, kita lihat gimana Bu Julia. Jadi pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi pendekatan saintifik materi suhu dan kalor. Minta siswa untuk melakukan pengamatan. Yang pertama dia melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor. Nah, kemudian setelah siswa merumuskan masalah, jadi ini ada rumuskan masalah dan jawaban sementara. Siswa diminta melakukan eksperimen. Ya, ini mencoba ya. Jadi ini kita lihat jadi pendekatan saintifik. Jadi yang pertama mengamati, kemudian merumuskan masalah, menanya. Kemudian ini mencoba untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. Berikutnya prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah yang mana? Kalau saya Bu bagian D. Ya. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat dan bahan, merancang prosedur eksperimen, kemudian Bu Rani mengecek membimbing siswa. Gimana ya, Les? Setuju, B? Setuju, Bu. Oke. B. Ya. Berikutnya 6B. Siapa yang mau membaca? Siapa? Ayu Reskia. Silakan Bu Ayu. B. Suatu pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. 2. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam, presensi, mengkondisikan kelas untuk belajar. 2. Menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. 3. 4. Memotivasi siswa dengan mendemonstrasikan menarik benda dengan gaya tertentu. Benda yang semula diam menjadi bergerak. Kegiatan yang paling tepat untuk 3 adalah A. Menanyakan apa gaya itu, dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda mendapatkan gaya. C. Menanyakan pengertian gaya aksi dan gaya reaksi. D. Menanyakan keterkaitan gaya dan percepatan. E. Menjelaskan hukum Newton 2. Jawabannya A. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. Gimana yang lain? Ya, setuju, Bu. Iya. Oke, jadi kenapa dia menanyakan? Jadi bukan menanyakan pengertian, karena kan sudah ada. Jadi ini kan semacam apa ini? Persepsi atau apa? Ini kan mengucapkan salam. Persepsi. Ini ada kegiatan Absepsi, Bu. Absepsi. Oke, bagian ya. Yang mana, Bu? A ya. A.
Ya. Berikutnya ini 6C. Silakan dibaca. Siapa yang belum? Silakan Ibu, Bapak. Atikula Ibu, Ibu Atikula ya? Ibu ini atau Bapak? Atikula Ibu. Iya, Bu. Silakan. Iya, Bu. 6C. Berikut adalah penggalan tahapan pembelajaran guru untuk tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. Dan 2. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. 1. Meminta satu kelompok tertentu mempresentasikan hasil percobaannya dan ditanggapi kelompok lain. 2. Menguatkan prinsip yang diperoleh dikenal sebagai hukum 2 Newton dan mendiskusikan lebih lanjut berbagai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberi penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian. 4. 5. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. 6. Menginformasikan apa yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas untuk mempelajarinya. Kegiatan yang paling tepat untuk 4 adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum 2 Newton. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapat gaya. C. Memberikan post-test. D. Melakukan percobaan hukum 2 Newton. E. Guru menjelaskan hukum 2 Newton. Ya, kira-kira yang mana? Yang A. Ya, jadi kita lihat ya, di atas ini meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Berarti kan sudah menyajikan data ya. Kemudian menguatkan prinsip, dia memberikan penguatan. Kemudian dia memberi penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Setelah itu dia melakukan refleksi. Jadi sebelum ibu guru memberikan refleksi harus ada kesimpulan dulu ya. Iya, merangkum. Ya, jadi gitu ya. Jadi dia merangkum. Itu Ibu dan Bapak ya, setuju? Setuju. Ya, jadi Ibu Bapak jadi cermat itu soalnya ya, jadi harus betul-betul paham. Ini kan langkah-langkah terkait dengan pedagogi itu langkah-langkah pembelajaran. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke kisi-kisi ini. Tujuan pembelajaran peserta dapat menentukan rumus atau rumus suatu item atau tas yang tepat untuk penilaian otentik ya, untuk penilaian otentik. Nah di sini kita melihat udah materinya. Nah penilaian otentik merupakan proses pengumpulan dari otentik itu adalah proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi hasil belajar atau capaian siswa secara akurat, konsisten dan berkelanjutan berdasarkan bukti otentik. Jadi ini yang dimaksud dengan penilaian otentik. Jadi proses pengumpulan jadi dikumpulkan dulu, baru dilaporkan, baru kemudian menggunakan informasi hasil belajar atau capaian kinerja siswa secara akurat. Jadi itu penilaian otentik ya. Jadi dikumpulkan, dilaporkan, baru digunakan informasi itu untuk secara akurat dan berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti otentik. Ya, jadi untuk apa itu dengan otentik itu penilaian apa sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Jadi itu akan biasanya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian otentik dapat diterapkan untuk menilai hasil belajar siswa pada ketiga ranah. Jadi untuk penilaian otentik ini bisa digunakan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dalam ranah pengetahuan, hasil-hasil ujian atau tes siswa dapat menjadi penilaian otentik. Ya, jadi dalam ranah pengetahuan, hasil-hasil ujian atau tes dapat digunakan untuk menjadi penilaian otentik. Nah, ini bentuk-bentuk penilaian otentik. Yang pertama itu penilaian kinerja. Jadi ini ada penilaian kinerja. Kemudian contohnya mengamati secara langsung kegiatan belajar atau kinerja atau performa siswa. Nah, penilaian kinerja ini sangat sesuai untuk menilai performa siswa ketika melakukan praktikum laboratorium. Ya,
Penilaian kinerja mudah dilakukan jika menggunakan pedoman penilaian seperti daftar cek. Ya, jadi biasanya instrumen digunakan untuk menilai kinerja siswa dalam praktikum. Biasanya kita menggunakan daftar checklist. Ya, daftar cek. Ya. Kemudian penilaian proyek. Ya, penilaian proyek ini ada penilaian produk hasil proyek atau hasil kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, penilaian ini sangat cocok untuk menilai tugas yang dilakukan siswa. Jadi penilaian proyek biasanya tugas proyek ya. Aspek penilaian mencakup ini perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Jadi ada 3 tahap untuk project based learning. Yang kita nilai itu bagaimana perencanaannya. Jadi dia membuat time schedule. Kemudian ada pelaksanaan, kemudian bagaimana laporannya. Nah, untuk menilai proyek, guru dapat menggunakan daftar cek. Ya, jadi proyek bisa menggunakan daftar cek. Ya, kemudian atau skala penilaian, misalnya nilainya dari yang rendah ke yang tinggi gimana. Kemudian berikutnya penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap dokumen siswa. Ya, jadi ada dokumen siswa, termasuk penilaian LKPD, dokumen hasil belajar. Ya, jadi maksudnya begini, penilaian LKPD dan LKPD-nya dimasukkan di portofolio, itu maksudnya. Jadi penilaian portofolio itu termasuk penilaian seperti. Nah, penilaian portofolio dalam bentuk dokumen atau karya-karya siswa dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian atau kriteria tertentu. Jadi kita membuat rubriknya, jadi misalnya dari urutannya, kemudian tampilannya, gimana. Jadi portofolio yang dinilai, gimana dokumentasi siswa dalam portofolio itu. Ya, ada yang membuat jasa portofolionya itu ada gambar-gambarnya atau ada daftar isi, kemudian ada sticky note digunakan untuk memisahkan satu jenis tugas portofolio dengan yang lain, misalnya ulangan hariannya. Kemudian ada lagi makalah, kemudian ada LKPD, jadi itu dibuatkan rubrik penilaian. Nah, kemudian untuk penilaian sikap, ya. Inti untuk menilai sikap siswa baik terhadap guru, mata pelajaran, dan proses pembelajaran. Ya, ini. Nah, penilaian dapat dilakukan menggunakan lembar observasi atau penilaian diri. Jadi sikap ini siswa bisa kita ada 4 jenis penilaian sikap ya. Jadi yang pertama lembar observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman, kemudian jurnal, ya ada jurnal. Ya, jadi itulah yang termasuk penilaian otentik yang tadi ya, jadi penilaian kinerja. Ya, jadi kinerja ini biasanya digunakan untuk menilai kinerja siswa ketika melakukan praktikum laboratorium. Nah, kita menggunakan daftar cek, jadi kita membuat checklist saja. Kemudian untuk penilaian proyek ini untuk menilai produk hasil proyek atau kegiatan peserta didik. Nah, aspek yang dinilai di sini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Nah, kemudian untuk portofolio itu adalah dokumen hasil perkembangan belajar peserta didik. Ya, jadi itu portofolio bisa berupa kumpulan LKPD-nya, kemudian ada kumpulan makalah atau poster. Ya, posternya mungkin atau clipping ya, bukan poster, clipping. Ya, kemudian hasil ulangan harian itu juga bisa dikumpulkan di dalam portofolio. Nah, untuk memberikan penilaian itu digunakan rubrik penilaian. Nah, terakhir untuk penilaian sikap itu ada 4 macam, yaitu lembar observasi yang bisa dilihat langsung oleh guru. Kalau tidak bisa dilihat langsung, bisa juga menggunakan penilaian diri. Ya, jadi siswa diberikan angket penilaian diri, misalnya dalam pembelajaran daring, kan kita tidak bisa mengamati semuanya, berarti kita kirimkan penilaian diri. Bisa juga penilaian antar teman, jadi mereka biasanya kalau dia bilang, kalau ada instrumen penilaian diri, saya jujur, tidak pernah nyontek, kemudian tidak pernah terlambat, nah itu kan bisa dilihat temannya juga tahu bahwa dia suka nyontek misalnya atau apa. Jadi perlu ada koreksi ya. Nah, yang keempat itu bisa juga penilaian jurnal. Sikap itu, ketika melihat gurunya datang dengan banyak bawaan, ada laptop, ada
sudah ada bekalnya, sudah ada apa ya. Jadi kita repot, siswanya itu langsung datang, mengambil, membantu. Nah, itu jurisi dan jurnal. Baik, kita masuk ke soalnya nomor 7A. Silakan Ibu dan Bapak yang belum. Saya Bu, boleh? Ya, silakan. Ibu Arisa. Silakan Bu. Ya, kasih banyak Bu. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah: A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia. Kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia. C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. Dan E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Kalau menurut saya Bu, yang benar di situ adalah C. Ya, jadi yang akan diukur di sini adalah keterampilan siswa menggunakan termometer. Ya, jadi keterampilan itu berarti kan harus tunjukkan ya. Ya, jadi yang benar itu adalah C ya, tunjukkan cara mengukur suhu larutan. Ya, jadi ini kerja. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu Arisa. Berikutnya 7B. Penilaian otentik. Siapa yang mau membaca? 7B. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Soal 7B. Penilaian autentik sedapat mungkin menggambarkan titik-titik: A. Sikap peserta didik. B. Pengetahuan peserta didik. C. Keterampilan peserta didik. D. Sikap dan pengetahuan peserta didik. E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Bu, jawabannya. Ya, jadi tadi itu seperti yang kita tampilkan di atas. Jadi penilaian autentik itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, berikutnya nomor 7C. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu. 7C. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian yang relevan. Dan pelaporannya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran, Bu, menurut saya. Iya. Ya, jadi bukan kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah, jadi itu langsung ke guru mata pelajarannya ya. Ya, seperti sikap ketika dia misalnya mengikuti pelajaran IPA, itu nanti guru mata pelajarannya yang melaporkan. Karena yang lain kan tidak melihat, yang melihat langsung itu guru mata pelajaran. Bagaimana Bu? Ini yang angkatan ketiga, kapan lagi pikir untuk persiapan PPL3-nya? Besok penutup, Bu. Oh, besok penutup ya? Ya, besok penutup. Ini terbanyak ini judul yang betul-betul besok jauh kok. Mana caranya itu ya? Berarti kelas kita mulai jam berapa ya? Bisa mulai jam 6:30? Boleh. Tapi teman-teman yang lain juga ikut. Ada dari yang terlalu pagi ya. Soalnya itu jam 7 boleh. Jam 8 itu sudah mulai sudah mulai ukur. Tapi nggak apa-apa Bu. Misalkan Jam berapa Ibu Mas? Ini sholat subuh. 5:30 nggak apa-apa. WIP-nya WIP-nya 5:30 Bu. Iya, nggak apa-apa.